cara mematahkan self-limiting belief kita dengan menggunakan journaling atau menjawab beberapa pertanyaan dan juga memetakannya dalam bentuk diagram dan juga matriks. Dan di video ini khususnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan journaling yang telah saya susun. E-book ini adalah sebuah visualisasi SOP yang saya kerjakan untuk mengkomunikasikan bagaimana saya mematahkan self-limiting belief saya. Jika kamu bersedia sharing pengalaman kamu menggunakan workbook ini, silakan tag akun saya berikut. Tiga bentuk limiting belief. Saya ambil ini dari blognya Mark Manson. Dalam blognya menyebutkan bahwa self-limiting belief mempunyai tiga bentuk, yaitu limiting belief akan diri sendiri, limiting belief akan kehidupan, dan limiting belief akan dunia ini. Yang pertama, limiting belief akan diri sendiri. Limiting belief yang membuat kamu merasa tidak bisa melakukan sesuatu karena sesuatu dalam dirimu tidak ideal. Self-limiting belief ini berkaitan dengan usia, ciri-ciri, dan perasaan pribadi. Contoh, saya terlalu tua atau terlalu muda untuk menjadi pengusaha. Saya tidak akan sukses karena saya tidak cantik atau tidak menarik. Saya terlalu pemalu untuk bekerja sebagai host atau sebagai misalnya content creator. Limiting belief yang kedua adalah limiting belief akan dunia. Artinya, limiting belief yang membuat kamu merasa tidak bisa melakukan sesuatu karena dunia tidak akan mengizinkanmu melakukannya. Contoh, saya tidak mungkin mengganti jurusan saya karena orang tua saya akan kecewa. Saya tidak mungkin resign karena saya harus membiayai keluarga misalnya. Dan limiting belief yang ketiga adalah limiting belief akan kehidupan, yaitu limiting belief yang membuat kamu merasa tidak bisa melakukan sesuatu karena hal itu terlalu sulit. Pada halaman yang ke-6 dari workbook ini adalah SMART Goals. Ada baiknya kamu menulis tujuan kamu melakukan journaling ini. Ketika kamu kesulitan menjawab setiap pertanyaan dan merasa ini tidak menyenangkan, kamu boleh istirahat kok. Kembali ke halaman ini dan lanjutkan journaling kamu. SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Artinya adalah kita menuliskan tujuan kita dengan spesifik. Measurable itu artinya kita tahu cara mengukurnya, dan achievable itu bagaimana kita tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan relevan, apakah proses ini cukup relevan dengan hidup saya saat ini, dan time bound. Artinya, kita tahu bagaimana dan kapan tujuan kita akan tercapai. Proses mematahkan self-limiting belief ini akan dibagi menjadi 4 cara atau 4 stage, yaitu yang pertama identification, yaitu untuk mengenali self-limiting belief atau batasan yang kita miliki dengan menjawab 4 pertanyaan. Stage kedua atau tahap kedua adalah reframing, yaitu di sini kita akan meninjau ulang self-limiting belief kita. Sama juga dengan yang tadi, kita akan meninjau ulang self-limiting belief kita dengan menjawab 4 pertanyaan. Stage yang keempat adalah change atau mindset change. Di fase ini, kita akan melakukan 3 langkah untuk mengubah self-limiting belief dan membangun growth mindset kamu. Dan tahap yang keempat adalah growth mindset practice. Fase ini, kita akan melakukan 3 langkah juga untuk mempraktekkan growth mindset di real life. Pertanyaan apa saja sih yang kita akan jawab dalam setiap fase yang tadi? Sedikit penjelasan.
Ketika mengerjakan workbook ini, usahakan menjawab setiap pertanyaan secara jujur dan sesuai kondisimu saat ini. Pastikan kamu menjawab semua pertanyaan, usahakan kamu bisa mengerti dengan jawabanmu sendiri. Maksudnya adalah, kondisi saat ini adalah dengan keadaan kesadaranmu sekarang. Apakah nanti jawabanmu bisa berubah? Tentu saja bisa. Seiring dengan pengalamanmu sehari-hari, kamu juga akan mungkin menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda. Langkah pertama adalah identifikasi. Pertanyaan pertamanya adalah apa yang menjadi ketakutan dan keraguan saya. Mungkin kamu bisa menulis keraguanmu adalah, misal kalau kamu sebagai pelajar, mungkin kamu takut untuk tinggal kelas. Atau misal jika kamu sedang mencari pekerjaan, mungkin kamu takut untuk gagal interview. Atau jika kamu ingin menjadi seorang content creator, kamu mungkin takut, mungkin secara umum kamu takut gagal usaha kah, gagal masuk universitas kah, gagal mendapat pekerjaan kah, gagal menikah kah, gagal atau yang lain. Kamu bisa menuliskan di pertanyaan ini. Kemudian, apa yang menjadi negatif self-talk saya? Jadi di sini kita akan menuliskan, kamu bisa menuliskan apa-apa saja yang biasa kamu katakan tentang dirimu sendiri. Misal, saya bodoh. Atau mungkin negatif self-talk kamu adalah, saya miskin mungkin. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saya hindari karena self-limiting belief saya? Maksudnya di sini, biasanya jika, misal kamu seorang pelajar, kamu takut tinggal kelas, dan kamu sering mengatakan diri kamu itu bodoh. Apa sih yang kamu hindari karena pikiran tersebut? Mungkin ya. Mungkin kamu nggak mau atau menghindari menjawab atau menjawab pertanyaan guru. Atau jika kamu orang yang merasa selalu gagal, karena mungkin kamu tidak cantik, kamu akan menghindari bertemu dengan orang baru. Pertanyaan yang keempat, apa bukti yang mendukung self-limiting belief kamu? Misal tadi yang pelajar tadi ya. Pelajar tadi takut tinggal kelas karena sering merasa dia mengatakan dirinya itu bodoh, sehingga dia tidak mau ikut ambil bagian dalam kegiatan di sekolah, tidak mau menjawab pertanyaan guru, tidak mau maju ke depan ketika menyelesaikan soal-soal. Di sini kita akan memberikan apa bukti yang mendukung pikiran-pikiran dan tindakan tadi. Misal kamu memang nilainya nggak bagus, atau gurumu pernah bilang kamu bodoh. Kamu takut jadi content creator karena kamu takut akan mendapat hate comment, jadi kamu takut gagal. Sehingga buktinya mungkin kamu juga pernah mendapat hate comment di postinganmu. Ya, jadi di sini pada
pertanyaan keempat ini, tuliskan semua bukti-bukti yang mendukung self-limiting belief kamu. Kamu bisa tuliskan. Kemudian di sini kita lanjut pada fillable checklist, yaitu setelah menjawab 4 pertanyaan mengenali self-limiting belief yang di atas tadi, sekarang kamu lihat diri kamu. Bagaimana kamu melihat dirimu? Apakah kamu merasa kecil, merasa sebagai orang yang gagal? Sekarang kamu jawab juga, apakah kamu siap lanjut ke langkah yang kedua? Jika tidak apa-apa, kamu bisa berhenti di tahap ini dan bisa melihat lagi, mereview lagi 4 pertanyaan di atas. Jika kamu belum siap. Namun, jika kamu sudah siap, lanjut ke tahap kedua, tuliskan juga alasanmu di bagian ini. Saya juga merasa pertanyaan ini tidak selalu menyenangkan kok untuk dijawab. Jadi, untuk teman-teman yang merasa belum siap, boleh istirahat dulu. Dan udah siap, lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu reframing. Dalam hal ini meninjau ulang pemikiran-pemikiran kita atau sikap-sikap kita yang telah kita tuliskan tadi. Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah persepsi saya akan batasan saya benar? Jika tidak, cari buktinya. Misal yang tadi itu, apakah misal sebagai pelajar, apakah benar kalau memang saya bodoh? Jika tidak, apa buktinya? Pernah juga kok mendapat nilai bagus. Di mata pelajaran apa? Di mata pelajaran bahasa misalnya. Bukti yang kedua, saya juga pernah kok. Saya juga pernah menang lomba melukis. Jadi di sini adalah bukti-bukti yang kita miliki. Saya tidak bodoh karena saya pernah menang lomba melukis, seperti itu. Jadi teman-teman boleh menulis di sini. Atau untuk yang merasa dirinya tidak akan sukses karena tidak cantik, sehingga menghindari pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan dengan orang baru. Mungkin kamu di sini berpikir sukses tidak harus cantik, juga ada kok. Misal, tuliskan siapa orang yang kamu kenal yang sukses, namun tidak cantik. Tulis saja. Kita bebas aja di sini ya, tidak ketika jurnal ini kamu bisa, karena ini untuk pribadi sendiri dan dokumentasi pribadi sendiri, kamu bisa sejujur mungkin siapa orang yang kamu idolakan atau siapa orang yang kamu hormati yang sukses tanpa embel-embel cantik atau tanpa embel-embel pintar akademik misalnya ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, keuntungan apa yang saya dapatkan dari self-limiting belief? Orang mungkin berpikir ya, self-limiting belief itu mematahkan atau menghalangi kita untuk mencapai sebuah proses untuk berkembang. Self-limiting itu menghambat kita untuk maju dan juga untuk
sukses. Namun, tanpa disadari, kita juga mendapat keuntungan dari self-limiting belief. Yang mau saya jelaskan misal adalah ketika kamu berpikir bahwa kamu bodoh, takut tinggal kelas, jadi tidak mau ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi maksudnya, saat kamu berpikir kamu bodoh, kamu berharap orang lain tidak menyuruh kamu untuk belajar, tidak memaksamu untuk les, tidak menyebut namamu atau mungkin gurumu melupakanmu. Jadi, keuntungannya kamu semakin bebas dan tidak ingin disuruh. Atau, jika kamu takut hate comment, akhirnya kamu tidak mau membuat konten. Sebenarnya, pemikiran ini mungkin akan membuat kamu merasa layak dikasihani. Namun jika kamu juga tidak melihat ada keuntungan dari self-limiting belief yang kamu miliki, ya tidak apa-apa, bisa dikosongkan juga. Dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika batasan ini tidak ada? Jika kamu menganggap dirimu pintar dan tidak bodoh, apa yang terjadi? Apakah kamu mau ikut Olimpiade fisika misalnya? Jika kamu tidak pernah mendapat hate comment tadi, apakah kamu akan membuat konten tiap hari? Yang keempat, untuk reframing self-limiting belief kita adalah apa yang akan kita katakan pada seseorang yang memiliki pemikiran atau batasan serupa. Misal, jika kamu pelajar dan memiliki teman yang berpikiran dia juga bodoh, atau dia juga takut akan tinggal kelas, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan mengatakan, apakah kamu akan bersama bolos sekolah, malah bolos sekolah, atau kamu mengajaknya ikutan les? Atau jika kamu bertemu dengan orang yang juga sama-sama merasa dirinya tidak cantik dan merasa dirinya tidak akan sukses, apa yang akan kamu katakan? Apakah kalian akan berkumpul kemudian mengasihani diri sendiri, atau berkumpul sambil mempergunjingkan kesuksesan orang lain atau mempergunjingkan kecantikan orang lain? Kamu boleh tulis di sini. Oke, selamat untuk yang sudah sampai pada tahap yang kedua ini, yang sudah menyelesaikan tahap kedua ini. Seperti yang tadi, kamu bisa menuliskan setelah menjawab pertanyaan yang tadi, sekarang bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri. Tuliskan apakah kamu siap lanjut ke tahap yang ketiga, dan tuliskan alasannya. Seperti yang tadi juga, jika kamu merasa reframing tadi itu terlalu berat, kamu boleh berhenti di stage ini dan lanjutkan lagi beberapa hari kemudian. Yang saya katakan adalah journaling ini tidak harus dikerjakan dalam sekali duduk. Kamu bisa mengerjakannya sesuai dengan timing dan juga kesiapan kamu. Ini bukan lomba-lombaan, yang kita inginkan di sini adalah kejujuran kita untuk melihat diri kita dan mengenali pemikiran kita. Oke, bagi teman-teman yang sudah siap lanjut ke tahap ketiga, kita akan jelaskan bagaimana tahap yang ketiga. Oke, sedikit intermezzo. Jika kamu hanya ingin menjadi orang biasa, tidak ambisius, tidak berpartisipasi, tidak terlihat, dan cenderung jadi orang lain,
cenderung menjadi orang pinggiran, itu terserah teman-teman juga sih. Karena apa? Percayalah, merubah mindset tidak seperti pakai foundation yang bisa langsung menutupi bekas jerawat atau merah-merah di pipi kamu. Karena mindset itu lebih dalam, berakar dalam alam bawah sadar kita. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu challenge limiting belief. Pada saat ini, pada fase ini, kita akan meng-counter limiting belief kita untuk mengubahnya menjadi growth mindset dengan 3 langkah berikut. Step pertama adalah mengganti kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Step kedua, mencari bukti yang mendukung kata-kata positif atau keyakinan yang baru. Step yang ketiga adalah afirmasi positif. Baik, langkah yang pertama adalah change limiting belief. Nah, di sini kita akan mengganti kata-kata negatif tadi yang bagian halaman 9 yang di atas dengan kata-kata positif. Misal yang tadi kita tuliskan adalah saya bodoh. Kata-kata positifnya apa? Kata-kata positif dari saya bodoh, saya mampu belajar. Di sini maksudnya adalah kamu belum juara, tapi kamu tidak ketinggalan. Kata negatif yang tadi adalah saya selalu kata positifnya mungkin adalah saya masih mau mencoba. Ya, seperti itu. Tuliskan semua negatif self-talk kamu sebelah sini dan tuliskan positif self-talk kamu di sebelah sini. Langkah yang kedua dalam mengganti atau merubah limiting belief kita adalah cari bukti-bukti yang mendukung kata-kata positif kamu. Misal, yang tadi adalah tahap pertama, saya mampu belajar. Buktinya apa? Mungkin buktinya kamu menyelesaikan PR sendiri, tidak menyontek. Kata-katanya ya. Atau yang kedua, kata positif yang kedua tadi adalah saya masih mau mencoba. Buktinya apa? Saya ikut. Misal kamu seorang content creator, masih mau mencoba. Buktinya apa? Saya ikut les copy writing. Kamu bisa menuliskan sebelah sini. Terus langkah yang ketiga adalah tuliskan afirmasi positif tentang dirimu sendiri, tentang dunia, tentang kehidupan yang kamu pernah alami. Misal kamu, saya pintar melukis, misal saya bisa pidato, misal, atau menari, misal. Intinya adalah bagaimana melihat kekuatan-kekuatan kamu. Di sini kita akan sampai pada action priority matrix. Mungkin kamu merasa bahwa mengubah kata-kata itu mudah. Dan pada tahap ini kita akan
memetakan kebiasaan kita sesuai dengan matriks di bawah ini. Ada low effort, high effort, positive word, dan negative word. Di sini kita akan menuliskan adalah kata-kata positif apa yang mudah kita percayai. Di kolom positive word, low effort. Positive word, high effort adalah kata-kata positif yang kita dengarkan, namun kita agak sulit untuk mempercayainya. Kita tulis di kolom ini. Yang ketiga, negative word, kata-kata negatif, low effort. Artinya adalah kata-kata negatif yang kita dapatkan dari orang lain, dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dan kita sangat mudah mempercayainya. Kita sangat mudah menerima ketika orang-orang mengatakan kita jelek misalnya, atau kita langsung mempercayai ketika orang-orang mengatakan bahwa kita ini bandel misalnya, atau ketika orang-orang mengatakan kita akan gagal, kita cepat percaya di sini. Jadi low effort itu maksudnya kita dengan mudah menerimanya, sedangkan negative word dan high effort artinya adalah kata-kata negatif yang kita terima, yang kita katakan pada diri kita sendiri, tapi kita juga sulit untuk menerimanya. Misal, ada kan orang yang dikatain akan gagal, tapi dia tidak percaya, jadinya dia tulis di sini. Jadi kalau ada misalnya kamu merasa sulit mempercayai bahwa kamu akan gagal, tulis di sini. Jika kamu percaya bahwa kamu akan gagal, tulis di sini. Oke. Ini tadi penjelasannya. Kamu bisa baca. Nah, ini untuk yang biasa ngomong itu mudah katanya. Siapa bilang ngomong itu mudah? Ini alasan kamu harus mengatakan hal-hal positif. Kenapa? Karena kamu pasti akan menghadapi perasaan selalu kurang, merasa masih tertinggal, dan merasa selalu kalah. Kamu juga akan menemui bahwa kamu kecewa dengan diri sendiri, menyesal dan merasa kurang berusaha, malas belajar dan merasa rendah diri. Saat perasaan dan pemikiran ini muncul, tetaplah melihat hal-hal positif yang sudah kamu capai. Sekarang kita akan lanjut ke langkah keempat, yaitu mempraktekkan growth mindset. Mempraktekkan growth mindset ini adalah sebagai cara untuk mematahkan ketika tiap hari kita mengalami sesuatu yang positif dan negatif. Dan bukan tidak mungkin kita akan melakukan kesalahan dan meragukan kemampuan kita lagi. Saat-saat seperti inilah kita tetap perlu mempraktekkan growth mindset dengan langkah pertama, yaitu celebrate your process, atau rayakan setiap proses yang kamu miliki. Tahap yang kedua, embrace your challenge, atau terima tantanganmu. Step yang ketiga adalah positive self-talk. Latihlah diri kamu untuk berkata-kata positif. Oke, di sini ada action priority matrix yang kedua, yaitu dari kurva ini kita akan melihat bahwa setiap orang memiliki kurva atau jenis yang berbeda. Mungkin saja self-worth kamu menurun sampai minus. Mungkin saja kamu tidak menciptakan progres sesuai target kamu. Dan mungkin saja kamu tidak berani mengambil sebuah tantangan dan ditandai dengan kurva yang menurun, kamu mandek. Dari kurva ini yang saya ingin katakan adalah bahwa semua hal itu bagian natural dari kehidupan. Jadi tidak melulu ketika kita mempraktekkan growth mindset bahwa kita akan terus-menerus
menghadapi tantangan. Ada kalanya kita tidak memilih untuk tidak mengambil sebuah tantangan. Apakah growth mindset itu memastikan kita akan selalu positif, selalu optimis? Tidak. Kita juga akan mungkin merasa down dan merasa diri kita tidak cukup berusaha. Baiklah, kita akan masuk ke langkah yang keempat. Celebrate your progress. Jadi cara mempraktekkan growth mindset adalah merayakan progres. Tuliskan hal apa yang sudah kamu pelajari atau praktekkan atau kuasai. Misal, sebagai content creator, misal kamu bisa apa nih? Bisa menulis skrip, atau bisa menulis edit video misal. Tuliskan apa saja yang sudah kamu kerjakan, sudah kamu pelajari. Yang kedua adalah embrace challenge. Tuliskan tantangan yang ingin kamu hadapi. Kamu bisa mengatasi hal-hal yang baru yang kamu hindari terlebih dahulu atau yang kamu tulis di halaman 10 tadi. Dan tuliskan bantuan apa yang kamu butuhkan. Misal sebagai content creator tadi, kamu apa yang ingin kamu tingkatkan. Misal editing skill juga. Nah, bantuan apa yang kamu butuhkan untuk meningkatkan editing skill kamu? Misal kamu les kah, kursus, atau magang. Ingin lebih fokus belajar. Jadi, bantuan apa yang ingin kamu dapatkan, yang kamu butuhkan untuk lebih fokus belajar? Mungkin kamu ruang belajar sendiri mungkin? Jika kita ingin mempraktekkan sesuatu atau menantang diri kita untuk menghadapi tantangan, saya harap sih kita tahu juga bantuan atau tools yang kita butuhkan. Jadi, mempraktekkan growth mindset tidak terlalu overwhelming. Oke, untuk tahap yang ketiga, yaitu adalah positive self-talk. Di sini kita akan menuliskan bagaimana hal positif dan negatif yang bisa kita rasakan setelah mengerjakan tantangan kita. Misal, setelah kita memposting video kita yang pertama, hal positif dan negatif apa yang kita rasakan. Atau hal positif yang bisa kamu dengarkan dari sekeliling setelah mengerjakan tantangan kamu. Misal, setelah posting pertama, setelah posting video pertama di YouTube misal, saya merasa masih kurang bagus. Saya merasa menang, bangga, namun di saat bersamaan saya juga masih merasa editing saya kurang atau skrip tidak kena sasaran. Oke,
Seperti yang saya tuliskan tadi, kita akan banyak bermain matriks. Pada matriks action priority matriks yang ketiga ini, kita akan memetakan juga kebiasaan kita sesuai matriks di bawah ini. Ada 4 kuadran, yaitu dibagi menjadi positive words, negative action, positive words, positive action, negative word, negative action, negative word, positive action. Negative action artinya adalah kamu masih meragukan atau takut bertindak sesuai hal positif yang kamu miliki. Positive word, positive action, kamu percaya dan telah bertindak dan menerima tantangan atau hambatan sebagai bagian alami dari keseharian kamu. Negative word, negative action, jika gagal atau menemui hambatan, kamu masih bertindak sesuai dengan kata-kata negatif kamu dan kata negatif orang lain. Hal ini membuat kamu menyerah dan berhenti mencoba. Negative word, positive action adalah walaupun kamu mendapat pandangan negatif atau menghadapi tantangan, namun kamu berusaha mencoba berbagai cara mematahkan pikiran negatif kamu dan kata-kata negatif orang lain. Jadi, action trackernya adalah, jadi di kuadran manakah kegiatan kamu yang paling banyak? Kamu bisa pilih di sini, di kuadran berapa. Kemudian, menurut kamu, di kuadran manakah yang termasuk mempraktekkan growth mindset? Dengan memahami sumber atau asal-muasal keyakinan ini atau self-limiting kita, kamu dapat menggantinya dengan pola pikir baru yang lebih positif dan memberdayakan. Saya berharap e-book ini menjadi sumber inspirasi dan panduan yang berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk membaca dan selamat dalam perjalanan Anda untuk mematahkan self-limiting belief kamu. Sebagai penutup juga, jika kamu ingin link jurnal ini, kamu bisa lihat di caption. Dan jika kamu, seperti yang tadi saya katakan, jika kamu ingin mendapat video seperti ini, subscribe channel ini dan juga klik tombol loncengnya. Bye-bye.